sumpah loh mas, gue sumpah ini beneran. Gue tuh selalu deket sama kawan gue yang main kijang tuh, gue selalu penasaran. Tapi gue belum kuat mental gue main kijang. Ayo mas. Ayo mas, kita main kijang. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan dari channel Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan. Seperti biasa, spesial, tamunya spesial, mobilnya spesial. Kali ini gue ditemanin sama Mas WP. Siap mas, salam kenal mas. Salam kenal dengan mobil Toyota Kijangnya. Mungkin banyak teman-teman yang udah pernah nonton perjalanan atau cerita-cerita dari Kijang. Ini adalah salah satu platform mobil yang bisa dibilang di YouTube kita itu selalu rame mas. Siap, yang mas. nonton. Jadi gue kemarin pas ngeliat beberapa kali datang ke MDC di mobil, cakep banget ya kawan. Akhirnya bisa ngobrol nih sama Toyota Kijang ya Mas WP gitu. Tapi selain spesial dari mobil dan tamunya, sekarang kita ditemani sama dessert spesial dari Donat Joko. Donat Joko nggak enak namanya ya, punyanya Mas Diwan. Jadi buat teman-teman semua yang mau order langsung aja di chat ke Instagramnya Donat ini. Donatnya enak dan harganya sangat worth it gitu teman-teman. Sama teman-teman semua yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Dealer Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dealer Indonesia. Ada banyak, ada korek sekarang, ada lanyard, ada freshener, ada baju udah pasti, macem-macem lah, juga ada knalpot dan kaca film untuk barang otomotifnya. Jadi langsung aja dicek ke Tokopedia dan Shopee Indonesia sebelum kehabisan. Gitu. Oke, sekarang kita mulai. Gue penasaran banget sih. Ya mas. Mas WP, ini Toyota Kijang tipe apa dan tahun berapa? Kijang LGX tahun 2003 mas. LGX, berarti itu LGX berarti long ya? Long. SGX itu short, bener ya? Yes, betul. Tahun? Mas. Tahun 2003. 2003? Iya. Oke. Ini kan bisa dibilang Kijang kapsul, biasa dikenal di Indonesia dengan nama Kijang kapsul. Kijang kapsul ini sebenarnya tahun berapa sih mas? Itu kalau nggak salah dari tahun 97-an ya, itu ada Kijang kapsul gitu yang masih karbu gitu. Sampai tahun 2004. Oke. Ya, gitu. Ini tahun 2003. 2003 yang 18. Oh, 1400 cc-nya sebenarnya berapa aja deh mas? Ada yang 18 sama yang 2000 mas kalau di kapsul. Oke. Gitu. Karena bokap juga ada juga Kijang kapsul LGX 2004, 2000. Oh, 2000? 2000. Lebih memang boros yang ada. tapi ngomongin gini mas, Kijang kapsul 2000, 2003, 2004. Apakah di varian 2003 juga ada yang 2000? Kalau nggak salah itu adanya di tahun 2004. Hanya 2004 berarti? Iya. Berarti baru 2004 baru Kijang mengeluarkan yang varian 2000 cc-nya? Iya betul, kalau nggak salah seperti itu. Oke, nah Mas WP, ini kan selalu ada cerita spesial di balik. Menurut gue teman-teman gue yang main Kijang nih, selalu ada cerita spesial. Ini Kijang keberapa Mas WP? Berarti kalau gue pribadi Kijang kedua. Kijang kedua? Betul. Tapi kalau untuk keluarga? Untuk keluarga mungkin keempat. Nah, lu suka Kijang ini diawali oleh influence apa? Apakah gara-gara tadi kan lu cerita bokap punya Kijang juga, atau memang lu punya komunitas atau temen yang memang suka Kijang? Jadi awal mulanya itu gini sih mas. Gue punya Kijang jantan dulunya. Tahun 97-an. Nah, punya Kijang jantan, punya bokap. Habis itu gue mau kuliah di Telkom Bandung. Nah, di saat itu gue butuh kendaraan. Nah, apa dayanya kan bokap, yaudah kamu saya kasih mobil Kijang jantan, kamu mau nggak? Ya saya bilang, ya mau pak. Toh adanya kan ini juga, saya nggak mau minta yang macam-macam. Iya, ngerti. Nah, alhasil alhamdulillah diberikanlah ke saya Kijang jantan tersebut. Akhirnya dikit-dikit direnovasi sedikit-dikit. Ngecat, ganti pelek, baut 5 gitu. Iya, baut 5 emang harus tuh ya. Betul mas. Dan akhirnya berapa bulan kemudian bokap nanya lagi, kamu nggak malu
bawa Kijang. Karena pandangan orang tua kan di Telkom itu mobilnya muda-muda. Iya. Yang nggak malu Pak, karena kan emang adanya ini. Dan saya mensyukuri hal tersebut gitu. Akhirnya ya udah berjalannya waktu, kok enak juga ya. Pelan-pelan masang sunroof segala macam seperti itu sih Mas. Akhirnya berjalannya waktu, saya di semester 5, semester 6 belilah mobil FD. Oke, nah itu Kijang itu berarti Mas pakai dari tahun berapa tuh yang Kijang jantan itu? Itu 2014-an. 2014 sampai saat ini masih ada mobilnya. Oh, masih ada? Masih ada. Nah, kalau Mas pakai kalau semester 5 berarti 2 tahun setengah. Bener ya? Iya, betul. 2 tahun setengah ya? Iya. Berarti sampai 2016-an, 2017 ya, ya Mas? Betul, karena kan kuliah 2015 kan. Iya, gitu. 2017-an ya. Oke. Saya itu main FD. Habis itu main FD, kecemplung FD, ya pakai pelek DH, terus distatikin. Habis itu lulus, alhamdulillah ada rezeki sedikit, belilah kapsul ini, gitu. Pertanyaan pertama, kenapa balik lagi ke Kijang? Apa bedanya? Kan dari Kijang jantan nih Mas nih, habis itu dikasih FD nih. Iya, di betul. FD pakai FD dong. Pakai FD berapa lama? FD kurang lebih kayaknya 2 tahunan deh Mas. 2 tahunan, habis itu saya jual, lari ke dijual fokus. FD. Iya, FD-nya dijual. Jantannya malah nggak dijual. Jantannya nggak, karena sama Kijang berarti ya. Yes, betul, tangan pertama. Karena bokap itu bilang pesen ya. Ada 3 barang yang memang nggak boleh dijual. Oke. Motor Astrea Grand, Kijang jantan, sama Carry. Motor Astrea Grand. Gitu. Kalau ngomongin itu berarti memang yang bisa dibilang yang sangat amat berkesan ya dengan bokap ya berarti ya kendaraan. Iya, betul. Ya. Dengan cerita lah ya dengan gitu ya. penuh ceritanya dia dari nol sampai alhamdulillah punya kendaraan tersebut gitu. Jadi iya. Dan itu semuanya tangan pertama. Yes, betul. Semuanya tangan pertama. Semua tangan pertama. Kijang jantannya berarti masih dalam keadaan kayak gitu dong sekarang di rumah? Masih. Dipakai sama lo? Udah 2 tahun ngejogrok di garasi, diem di pojokan Mas. Udah pakai velg, sunroof, semua segala macam. Iya, betul. Berarti main Kijang pertama kali di Bandung? Di Bandung. Oke. Gitu. Nah, akhirnya barulah dapat mobil ini. Masuk ke sini, ke kapsul. Oh, dari FD 2 tahun pakainya 2 tahun, ya. 2 tahun FD habis itu Kijang lagi. Kenapa Kijang lagi? Karena beda aja Mas, feel-nya bawa tuh kangen gitu sama Kijang. Dan akhirnya kotak kan sudah merasakan seperti ini berkendaranya. Gue mau nyobain kapsul seperti apa. Dan dengar-dengar kan kalau di kapsul tuh AC-nya lebih dingin daripada kotak. Oh iya, kalau itu nggak perlu dipertanyakan lah. Kapsul emang dingin banget ya. Sama gini Mas, FD dulu mainnya gimana? Pendek juga dong? Pendek. Jadi dulu itu FD biasa ya, ganti pelek, potong per, habis itu kok capek. Ya udah kita main ke ganti air sus gitu. Oh. Nah, ini kan setelan Kijang sekarang kan pendek juga Mas Pepe. Iya. FD pendek juga nih. Pendek. Apa bedanya mendekin MPV sama mendekin sedan? Karena mendekin MPV menurut gua effortnya jauh lebih besar dibanding mendekin si sedan. Iya. Bener ya? Iya, betul Mas. Terus kenapa kemarin yang Kijang jantan pertama pendek juga dong? Pendek. Oke. Kenapa udah dari sedan pendek malah mau larinya ke Kijang tapi pendek juga? Mungkin lebih enak dilihat ya kalau pendek. Satu di situ, yang kedua kalau agak kelihatan panjang jadi mobilnya. Iya pasti. Gitu. Kalau begini ya teman-teman gini nih, sama gini. Sebenarnya sama nih, cuma dipendekin doang, tapi kelihatan lebih panjang yang ini. Padahal sama dimensinya yang ini. Sama, betul. Setuju gua. Gitu. Tapi berarti valid ya omongan gua. Kalau biasa main Kijang udah lama, biasa baik lagi main Kijang. Betul. Nggak bisa lepas kalau main Kijang mah. Udah mendarah daging Mas. Iya. Jadi beberapa orang yang gua wawancarain di sini yang punya Kijang, entah itu Kijang mainnya udah lama atau main Kijang lama, nggak lama habis main mobil lain, terus balik lagi main Kijang. Betul. Karena ya itu bisa dibilang main Kijang apa sih Mas? Kalau gua boleh tanya nih mungkin teman-teman yang di rumah selain kayak kangen ngebawanya, apa esensi yang bikin lo tuh
kangen dengan main Kijang ini? Apakah dari, kan ada beberapa orang yang mungkin berpikiran pertimbangannya adalah teman-temannya enak, guyup segala macem, nyari barangnya gampang, atau bisa lebih dieksplor atau apa yang esensi main Kijang yang bisa bikin lo tuh kayak, ya gue abis main FD tetap gue maunya Kijang lagi gitu. Karena gini Mas, kalau di Kijang satu, spare part banyak ya. Yang kedua, mesinnya bandel, mau dibejek apa ya pasti kuat. Gitu. Yang ketiga, gampang dieksplor. Dalam artian, oh pasang ini cakep kali ya, coba kali ya pasang. Gitu. Iya. Dan pakemnya tuh sebenarnya malah lebih luas Kijang lebih ya? luas, betul Mas. Oh iya, karena mungkin cuma ada beberapa negara doang yang mobil ini ada. Betul. Iya dong. Jadi sebenarnya malah yang di Indonesia menurut gue yang paling ke explore. Gayanya macem-macem, dari mulai yang pakai macem-macem lah. Gue ngeliat itu kalau Kijang tuh kalau udah ngumpul, gue liat cakep banget mobilnya, gue bilang gitu. Yang tadinya sebenarnya ini kan identik dengan mobil keluarga Indonesia. Betul. Iya nggak sih? Betul. Mungkin dulu dari 10 rumah, mungkin 6-nya punya Kijang. 6 sampai 5 tuh punya Kijang gitu. Karena mobil, kalau keluarga nih, berkeluarga, enak bawa apa? Beli apa? Beli Kijang kali untuk mobil keluarga. Karena mobil keluarga Indonesia, dan selalu paling laku varian itu tuh. Kalau Toyota udah ngeluarin Kijang, udah pasti deh salah satu yang paling laku sampai dengan seri yang terakhir. Sampai saat ini kan? Iya, betul. Menjadi bener-bener salah satu mobil yang paling favorit di Indonesia. Nah, Mas WP, kita masuk ke mobil ini nih. Siap. Si LGX tahun 2003. Kondisi pertama kali Mas WP ambil kayak gimana? Itu kondisinya ternyata sama pedagang ya Mas, di daerah Jakarta Timur. Saya minta tolong bengkel rekanan saya juga deket, itu Mang Abed Custom. Mang, tolonglah, gue mau beli mobil, tolong cekin bekas nabrak nggak segala macam. Nah, habis itu datang, kita lihat, oke nih, cocok sama barang mobilnya. Namun kok duit kurang ya? Kondisi standar ya? Standar, masih standar ting-ting. Oke. Nah, cuman mau duit kurang ya. Ini lucunya ya udah, Mang, duit gua kurang ternyata Mang. Orangnya mintanya nggak bisa turun lagi harganya kan. Malang nih. Ya, Malang nih. Akhirnya gua ngelobi sama orangnya. Bang, 2 kali bayar bisa kagak Bang? Oh, showroom nih? Showroom. Oke. Akhirnya dibolehkan. Gua janji sisanya. Pagi siang? Oh enggak, beda hari ya? Beda hari. Akhir Yaudah, bulan. pagi sama siang ya katanya. Akhir bulan akhirnya ya udah, gue bayar sisanya. Oke. Gitu. Oh, lu beli awal bulan, akhir bulan sisanya nih. Iya. Kenal showroomnya atau gimana? Enggak kenal. Jadi yang ditahan? BPKB. Oke. Habis itu ya udahlah, diperbolehkan kita bawa pulang gitu. Pelan-pelan ini mau diapain ya mobilnya? Iya. Nah, kalau ngomongin masalah ngecek Kijang, tadi Mas ngomong ngecek Kijang, mungkin teman-teman di rumah ada yang kepikiran juga main Kijang LGX atau Kijang yang setipe lah gitu. Apa yang perlu diperhatikan, Mas? Mungkin yang pertama body kali Mas ya, karena kan takutnya bekas nabrak atau bagaimana gitu. Yang kedua mesin sih Mas. Mesin lalu ke sasis. Takutnya sasisnya mungkin sudah lapuk atau bagaimana, bekas banjir kan gitu. Itu yang mungkin menurut gua lebih diperhatikan gitu. Tapi kalau untuk concern yang lain sebenarnya Kijang ini nggak ada masalah sama karat segala macam gitu, nggak ada masalah ya? Untuk di kapsul mungkin kurang kali ya. Mungkin kalau di kotak iya. Oke, ya karena mungkin umurnya juga ya betul, Mas ya? Betul gitu. Kurang lebih seperti itu Mas. Oke, berarti pertama kali lu ambil standar. Standar. Terus apa yang akhirnya lo pikir kayak, kan lo tadi ngomong bingung mau diapain. Terus akhirnya lo gimana? Akhirnya gua sharing dengan teman-teman. Ya udahlah, lu harus seperti ini nih gitu. Terus gua pikir gimana ya, dan akhirnya ya udahlah gua bikin agak pendek kayak jantan gua yang sebelumnya. Nah, lalu saya cari pelek buat ini. Itu alhamdulillah ternyata pelek DH yang dulu di FD itu kan sempat dijual sebelumnya. Dijual, laku sama Mas Kombe. Nah, singkat cerita masuk ke Mas Kombe.
ketika gua mencari velg DH rencananya dapat nih dari teman. Ini ada velg DH nih. Lebar 910, ET-nya 15-an kalau nggak salah. Oke, coba lihat barangnya. Ternyata barangnya ada di Mas Risman. Oke. Datang ke rumahnya, pas gua lihat, ini velg kayaknya gua kenal nih. Lah, lu kenal dari mana, Pe? Ini bekas di FD gua dulu. Anjir. Yuran DH nih ya? Yes, Yuran DH. Balik lagi lah akhirnya. Ya udah gua beli ini buat tempel. Oh, jadi ini velg yang lu Gitu. tempel di FD? Iya, dulunya. Velg yang pertama kali nempel di sini? Betul. Balik Oke. lagi ke tangan gua tempelin. Habis itu berjalannya waktu, pengen ganti velg ya. Terus kita restore dikit-dikit gitu sih Mas, sampai saat ini seperti ini. Nah, kalau ngomongin masalah kaki-kaki nih, ini kan mannequin kijang juga tricky. Ada yang bilang coak sasis, ada yang segala macam. Kalau ini treatmentnya seperti apa? Kalau ini sama Mas, pada umumnya belakang kita coak sasis. Terus mungkin tambahannya kayak lebih ke sok sih ya. Sok kita cari yang agak keras. Persamaan berarti ya? Persamaan, Oke. betul. Terus sama di belakang tuh gue minta tolong sama bengkel pakai stop. Biasanya kan pakai sendal ya. Iya. Biasanya pakai sendal jepit, masukin ke dalam coakannya. Iya. Namun Supaya nggak langsung menghantam gardan sama besi nih. Yes, Ya. betul. Iya. Akhirnya gue punya ide nggak usah pakai sendal. Jadi kan sasis dicoak ya. Iya, bentuknya ada seperti rongga. jembatan, Iya. jembatan, ya. Terus itu dibor pakai baut. Nah, di ujungnya tuh masukin stopper. Oh, di bautnya? Iya. Jadi Oh, jadi si stopper itu yang megang baut? Iya. Satu piece? Baut. Stopper apa? Itu pakai punya Innova. Busa, karet? Karet. Oke. Nah, gunanya apa? Maksudnya lebih agak ngejasnya juga enak. Ini mau empuknya semana, kerasnya semana, gitu sih Mas. Oh, ya karena itu buat ngehantem dari rendaman itu ya? Iya, betul. Oke. Gitu. Kalau yang depan biasanya kan kalau Kijang dipendekin chamber ya. Iya. Nah, ini kita Iya benar juga ya. agak dibikin tegakin gitu. Nah, gimana cara negakinnya? Jadi biasa Mas motong sayap gitu-gitu kurang lebihnya. Dipendekin sayapnya? Pendekin, iya betul, supaya dia agak tegak. Oke, ini sayap ini kan berarti yang gini. Betul. Semakin panjang, semakin miring. Iya. Karena semakin ketarik ke atas. Betul. Nah, Oke, itu- kalau dipendekin berarti dia cuma begini doang. Betul, Oke, gitu. Iya. Berarti ada custom di sasis belakang, Sasis belakang, sama custom di konstruksi kaki depan. betul. Bener ya? Iya, betul. Mas. Kalau untuk konstruksi di kaki depan, apakah hanya dipotong sayapnya atau ada adjustment lain? Potong sayap sih Mas, setahu saya gitu. Shockbreaker pakai? Shockbreaker depan pakai. Jadi lucunya itu nyoba-nyoba. Oke. Awalnya nyoba-nyoba tuh pakai hijet, pakai panter. Oke. Ngejar enaknya ini gua tuh semana. Iya. Nah, akhirnya singkat cerita pakai Bilstein yang depan. Oke, biasanya untuk? Kijang kapsul Oke. gitu. Nah, udah sih Mas, kurang lebih yang depan itu aja. Kalau belakang pakai? Kalau belakang pakai Bilstein juga. Oh, bisa depan belakang nih jadi Iya, ini, untuk betul. kijang kapsul. Untuk kijang kapsul. Kalau pernya? Pernya tetap per. Oh, bahkan per daun ya? Iya, Nah, per per daun ini konstruksinya apa dirubah? Kan ada yang dibalik, dikurangin, semua segala macam. Kalau ini? Ini kalau nggak salah ditambah deh Mas. Oh, ditambah malah? Ditambah, agak keras kan. Soalnya kalau dibikin empuk, fendernya bubar yang ada Mas sama pelek. Iya. Tapi ini bener jadi keras sekarang? Kerak, semi lah. Oke. Gitu. Untuk jalan, alhamdulillah kayak kemarin Lebaran, saya pulang bawa ini aman-aman. Ke Madiun, Jawa Timur. Ke Jawa Timur? Jawa Timur, Madiun. Berapa orang? Sendiri. Oh, sendiri. Oke. Kemarin aman? Aman. Jadi kalau ngomongin masalah pertanyaannya kan paling besar adalah, ada rekonstruksi sasis yang Iya. dimana dicoak. Terus belakang armnya dipotong. Betul. Yang depan armnya dipotong, bener. Apakah ada perubahan dari handling atau apa, Mas? Lebih enak Mas kalau Malah menurut lebih saya. enak? Iya, karena lebih apa ya? Rigidnya enak gitu. Iya. Kurang lebih gitu sih Mas. Soalnya kan
keras juga bahaya mas, soalnya mantulnya itu bikin mobil jadi nggak bisa diem kan mas. Iya, menurut betul. gua mobil itu mesti ada flex buat dia turunnya supaya ada traksi buat di belakangnya. Oh gitu ya. Nah itu untuk si kaki-kaki. Akhirnya setelah Euroline DH itu kan 910 lebarnya. offset 15-an. Bannya pakai saat itu 21535 kalau nggak salah. Rata. Muat pasti Kijang. Muat. Itu kita bawa sampai touring PN juga. Dari Jogja ke Jakarta. Oke. Ngap mas. Ngap Kijangnya. Itu lucunya lagi tuh sama Mas Kombe semobil. Di jalan kan teman-teman PN mobilnya mesinnya kan besar-besar ya mas. Iya. Disundul-sundul dong dari belakang. Otomatis nih mesin speedo kan mentok akhirnya kan. Hazard nyala mas. Hazardnya nyala sendiri. Oh ya? Iya. Saya juga bingung. Udahan bos, gitu. Hati-hati. Saya juga bingung, sampai saya bilang sama Mas Kombe, Mas ini mobil kenapa ya? Speedo mentok, hazard nyala. Setiap speedo mentok? Iya. Oh ada warning berarti bagus ya. Kalau cuma bunyi ini hazard nyalain, hati-hati berarti udah mentok. Gitu. Setiap mentok. Angkat dikit mati. Lucu juga ya. Karena mau diangkat pedalnya, di belakang udah disundul nih. 3000 cc, crown semua kan. Lexus, waduh, ya udah kita gas terus gitu. Tekap aja terus ya? Iya. Aman mas? Alhamdulillah aman. Pelek aman, mobil alhamdulillah aman. Saat itu masih pakai Euroline? Masih pakai DH, iya. Pakai Euroline ya? Oke, abis itu baru masuk, itu udah bodywork apa belum? Belum, masih body standar, warna standar. Cuma ganti pelek, coak sasis, kaki-kaki. Ya, pokoknya beresin kaki-kaki, coak sasis, baru nih tempelin DH, jalan. Tahun berapa tuh mas? Itu 2020 kalau nggak salah ya? 2021-2020? Iya, kalau nggak salah itu. Oke, nah untuk body mas WP, untuk body tadi kita ngomongin sasis, suspensi. Untuk body, ini kan udah beda warnanya. Pertamanya dapat warna apa mas? Pertamanya itu warna silvernya agak sempen. Nah, silvernya agak sempen. Akhirnya ya udah itu singkat cerita udah seperti itu. Gua ada keinginan untuk mau repair mobil ini. Masuklah ke Paduka. Mobil udah Foxy mas, udah mau masuk cat. Udah mau naik warna. Tiba-tiba ke bengkel tuh ada Koceng sama Mas Risman. Main ke bengkel. Nah kan anak-anak nggak ada yang tahu kan gue masukin ini mobil ke bengkel. Telepon lah, Boy, mobil lu ngapain ada di bengkel? Yah, mulai nih racun saya bilang. Iya. Akhirnya udahlah Boy, lu daripada ngechat sekalian aja pasang ngelihat awan, bintang-bintang. Sudah mulai masuk lah nih virus-virus nih. Ya, karena lagi ngecat tanggung. Udah Foxy. Tinggal mau masuk ke open. Akhirnya dipikir, udah Boy, lu pikir-pikir dulu mumpung belum masuk chat. Pikir ya juga ya. Ya udahlah. Tahanlah mobil, mundur lagi. Cari barang nih, panoramik atau pakai moonroof ya. Sharing ke teman segala macam. Ya udahlah, masukin ke panoramik. Punya Harrier. Pakai punya Harrier nih? Punya Harrier. Nah, gini mas, pertanyaan gua, ini kan berarti kalau lu pasang panoramik, berarti ada beberapa tulangan yang dipotong. Betul. Benar ya? Betul. Nah, ini mobil kan besar. Betul. Mobil besar dengan sasis belakang yang udah dicowak, segala macam, mobilnya pendek. Apakah lu ngerasain ada flex dari mobilnya? Untuk saat ini sih enggak sih mas, karena aman karena dia kan emang dipotong hampir setengah berarti ya. Betul, iya. Nah, gue minta tolong sama yang ngerjain itu Mas Pon, si panoramiknya ini bolong, berarti nambahin tulangnya lagi mas, kerangkanya lagi, supaya atapnya nggak geder. Bener, gitu kan. Karena kan mobilnya pendek gitu kan, mobilnya besar juga, yang dimana mobil besar itu terkenal dengan body rollnya yang
lebih besar dibanding mobil yang lebih kecil. Betul. Iya kan? Iya, Nah, betul. Karena nih atapnya diganti kaca yang dimana tulangnya yang harusnya tadinya ada jadi nggak ada, makanya tadi gue tanya itu. Oh, Iya. makanya ditambahin. Ditambahin di setiap sudut si panoramiknya, pilar-pilarnya gitu sih Mas. Iya gitu. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini sih aman, nggak geder atapnya gitu. Iya, oke. Nah ini panoramik pakai Harrier. Punya Harrier. Pemasangannya gimana Mas? Susah nggak Mas? Ini Selain lucu yang Mas. Tadi ya. Masangnya itu maju mundur kayak Syahrini. Kenapa? Karena gini, awalnya itu antara list kaca sama ketemu kaca panoramik 2 jarian. List atap. List kaca depan. Oh oke. Dua jari doang Mas. 2 jari. Itu ngejar si spon itu atapnya nggak jenong. Oke. Memang nggak jenong. Iya. Cuman kok terlalu deket gitu. Iya, kalau nggak dari mana kamera hitam semua nih, kan mobil deket banget. Iya. Gitu, akhirnya gue minta tolong coba dimundurin lagi. Dimundurin kurang lebih ada 6 jarian deh. Nah, cuman spon langsung bilang, Mas ini kayaknya atap lu jenong banget yang ada. Oke, ini berarti kan karena nambah volume tingginya dari si atapnya ya? Iya, ngikutin si lingkarannya panoramik kan. Oh, Nah, iya, akhirnya udah Mas gini aja, gue kalau option pertama kayaknya terlalu deket sama kaca ya, menurut gue kurang gitu. Akhirnya opsi kedua terlalu jenong, kita ambil opsi tiganya, ambil tengah-tengahnya. Oke. Gitu, akhirnya dapat yang sekarang ini. Berapa jari nih Mas? Kurang lebih kayaknya 3 jarian deh Mas. Berarti ini sekarang tiga jari lebihan untuk si antara Jarak. karet ke kaca panoramik ya? Iya, betul. Tapi sebenarnya nggak, gue ngeliat kan karena mobil ini kan mobil pendek ya teman-teman ya, jadi gue bisa ngeliat dari depannya gitu, nggak kayak mobil kijang lain kalau saya ngeliat. Enggak sih, sebenarnya kalau 3 jari sebenarnya pas sih, cakep. Tapi kalau 2 jari sih gue ngebayangin iya kedekatan sih, jadi bunyi tinggal tipis banget Betul. gitu. Nah tadi warna silver, berarti setelah masuk panoramik barulah memutuskan untuk pilih warna. Pilih warna. Ya. Nah kalau fender gitu ada yang dirubah nggak Mas? Ini kita Atau deck semua segala macam gitu? spakbor depan belakang naik Mas. Oke. Spakbor depan belakang naik, lalu radius depan belakang sama nge-white. Iya. Oh ini radius juga Mas? Jadi ring 18 pendeknya sama kayak ring 17. Oke. Saya ngejar di situ. Ring 18 nggak celup tapi pendeknya sama kayak 17. Iya. Kalau udah 18 gini harusnya udah lebih ambles nih. Betul. Iya kan dengan body standar. Iya. Oh ini radius Mas? Radius. Berapa jari Mas? 2? Kurang lebih kayaknya 2-an deh ya. Oke. Radius sama nge-white juga. Oke ini nge-white juga ya? Iya, nge-white juga. Cakep ya bentuknya ya? Gitu. Radius nge-white, nah decknya spakbor itu naik kan berarti? Spakbor depan belakang naik, sama deck tengah itu kita naikin juga karena mentok gardan, bonggolan gardannya. Oke, Gitu. ini bagian belakang nih? Bagian belakang. Oke, berarti si lantai bagian belakang juga ada custom? Ada custom, jadi lantai terus kita naikin gitu. Itu buat apa, jarak. Gardannya supaya nggak mentok ke lantai. Iya, betul. Kalau tadi kan nggak mentok sama sasis. Betul. Ini masalah yang lainnya adalah mentok ke lantai. Ya. Lantai. Karena gardannya udah naik banget teman-teman. Iya. Karena semakin pendek, semakin gardan semakin dekat ke lantai. Lantai, nih. betul gitu. Sasis lewat, lantai enggak. Kena babat, lantai naik ke atas. Spakbor depan si lingkarnya Mas. Jadi Kan ada sasis tuh yang di betul. samping, itunya yang naik. Iya, jadi sama bengkel itu dinaikinnya biasanya kan saya lihat ada yang serumah Iya. itunya ya langsung naik. Iya. Ini enggak. Oke. Jadi fender dalam. Ini kan berarti itunya ya apa namanya, si lingkar dalamnya. Iya. Ininya aja yang dicoak. Jadi naik. Bagian dalam. Oh. Gitu. Supaya ngolosin ban nih. Lolos ban aja. Oke. Iya. Kalau Belakang itu sama serumah-rumahnya. rumahnya itu. berarti kalau misalnya ngeliat sama kijang lain lebih tinggi nih ya. Iya, betul. Iya. Pengaruh sama jok belakang nggak Mas? Mengaruh Mas. Agak naik. Agak naik. Nah. Tapi nggak gini dong. Nggak. Nggak jadi nggak ada bawah gini ya dari belakang ya. Karena belakangnya naik kan. Oh berarti joknya agak naik. Jok agak naik, maka dari itu Bracket gimana Mas? kita makanya ganti jok Oke. supaya nggak terlalu naik nungging gitu Mas.
Oke, menarik nih. Berarti si body tadi white body, radius, naik deck depan, naik deck belakang. Iya. Untuk depan karena si mentok ban. Belakang nyelamatin si gardan lantai. Sama velg nih buat ke atasnya supaya nggak mentok deck juga atas. Betul. Oke. Untuk warna. Tadi kan silver. Betul. Ini juga bisa dibilang silver. Bisa dibilang kalau ngeliat tadi agak biru-birunya, ya kan? Ini warna apa, Mas? Ini saya ngambil dari mobil BMW M4, Mas. BMW M4. Ya, itu jadi ceritanya ada mobil customer bengkel BMW M4 warnanya Silverstone. Daripada gua ganti warna kan ya, ngurusnya ribet. Oh, ganti STNK ya. Iya. Akhirnya ya udah gua bilang, "Dit, ini aja warna BMW M4 lu aplikasikan ke sini, ke kapsul." Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Coba seperti apa, kan gitu. Alhamdulillah seperti ini hasilnya. Cakep. Lucu sih. Nah, kalau ngomongin masalah tadi kan kaki-kaki udah dibahas, perubahan bodi dibahas. Lu ganti velg ini kapan? Setelah ngecat? Ini pas lagi masang panoramik. Oke. Racun lagi, Mas, sebenarnya. Banyak racunnya saya kecemplung. Jadi sebelum naik cat, velg ini udah ketempel? Belum. Oh, belum? Jadi panoramik ketempel, ganti velg. Jadi gitu. Panoramik ini sebelum ngecat? Sebelum ngecat. Sebelum ngecat? Udah, abis itu dicat dulu? Oh bukan, jadi mobil sebelum masuk Voxy, mundur, masang panoramik, panoramik udah mau selesai, masang si velg. Tapi body nggak dirubah nih? Belum di saat itu, masih di fitting-fitting. Akhirnya jadi di Voxy banyak yang dibabat lagi tuh ya? Iya. Atap kena babat, fender kena babat. Udah Voxy. Di fitting pakai velg ini, kayaknya perlu radius sama ngewet nih boy. Wah, ya mau apa boleh buat, lu sikat dah. Mumpung sekalian di bengkel mobil. Iya emang sekalian mulu jadinya. Mumpung sekalian. Kalau nggak jadi nih, sekaliannya kebanyakan ini. Sekalian masang velg, udah radius ngewet. Kayaknya ngeremnya agak ngeblong ini. Wah, asem saya bilang. Panjang ceritanya. Iya. Ya udahlah saya bilang. Pasanglah BBK yang depan. Oke. Depan pasang BBK. Pakai AP racing, ya 355 kalau nggak salah, Mas. Oke, ya. Nah, ini kita kan juga suka jalan-jalan ya. Bawanya juga agak ugal-ugalan. Ya begitu sih, Mas. Jadi ngeremnya agak pakeman dikit lah. Iya. Gitu, jadinya ya kita aplikasikan pakai BBK depan belakang. Depan belakang. Yang belakang pakai ukuran? Sama. 355. Iya. 355 sama depan belakang. Sama. 6 pot. Gokil. Iya ini pakem. Pakai tanda seru sih pakemnya ya, pakem. Kalau 355 6 pot depan belakang mah. Yang menarik ini adalah velgnya. Ini velgnya pakai Autostrada Modena, bener ya? Iya, betul. Autostrada Modena speknya? Ring 18, lebar 9,5 10,5. 9,5 10,5. Iya. Dengan ban? Pakai bannya 21535. 225 deh, Mas. Rata? Iya. Offsetnya? 2235 sama berapa ya? Belakang kalau nggak salah per 40 deh. Oke. Offsetnya? Gitu. Offsetnya kurang lebih 10-15an. Cuy, cakep. Ini memang konstruksinya seperti ini? Customan. Oke, iya. Bibirnya? Iya. Harusnya step lip? Iya, betul. Ini jadi slanted ini sekarang? Ngambil kemarin kan dari Jogja. Ini double step dari, ya? Iya. Cakep ya? Dengan konstruksinya, dopnya, tapi memang si Autostrada Modena ini memang velgnya Ferrari karena desainnya tuh memang gue lupa di Ferrari apa yang memang pakai velgnya ini, makanya Autostrada Modena Ferrarinya, makanya dopnya pakai Ferrari. Terus gue suka banget sama ini lock pinnya, sip, ditaruh di Kijang cakep lagi ternyata. Pakai ginian ya kan. Ya emang itulah explore-nya Kijang serunya itu ya. Iya, betul, ya kan? betul. Nah, sekarang kita masuk ke interior. Yang tadi ngomong ada custom di belakang. Yang gue kalau ngebayangin kalau belakangnya dinaikin doang, akhirnya kenapa jadi nungging ke depan ini joknya. Ini untuk interior ada yang diganti, Mas, berarti? Ada. Apa? Jadi jok depan kita pakai Odyssey. Jok depan pakai Odyssey? Pakai Odyssey. Elektrik? Elektrik. Cakep.
Yang kanan aja. Iya. Yang tengah kita pakai punya Avanza. Kenapa pertimbangan pakai punya Avanza? Satu, dia agak lebih ramping ya si joknya, terus menyesuaikan sama si pakbor lingkar karena dia udah naikkan gitu. Jadi alangkah baiknya kayaknya yaudah kita pakaiin Avanza gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin pakai Avanza, dudukannya, lock-lockannya gimana? Itu kita custom didudukan braketannya aja sih, Mas. Oke. Habis itu udah plug and play langsung. Duduk di belakang juga enak ya? Berarti kan joknya jadi lebih tinggi, kakinya harusnya lebih enak ya? Lebih enak. Iya nggak sih? Iya. Jadi kalau betul. untuk orang yang lebih tinggi, kakinya jadi lebih enak nih. Lebih Nggak enak. terlalu pendek, jadi Iya, lo nggak betul. usah terlalu ngelurusin kaki ke depan, karena ini jauh nih ke bawahnya. Betul. Karena semakin pendek joknya, sebenarnya semakin pegel jadinya. Karena kakinya kan lebih naik ke atas. Ini berarti kan joknya semakin tinggi. Iya, betul. Bener ya? Iya, betul. Tapi disesuaikan pakai Avanza karena Avanza belakangnya nggak ada headrest. Oh, ada headrest. Ada headrestnya. Tapi nggak setinggi Kijang. Lebih tinggi malah. Oh, lebih tinggi. Jadi malah. kita custom lagi, kita papras si bantalannya. Oh, malah dipendekin. Pendekin, ngikutin yang depan kayak Odyssey. Buletannya. Ada urusan apa? Headrest. Headrest enggak? Headrest nggak? Oh, atasnya. Iya. Iya. Lucu juga ya. Nah, kalau pakai bahan ini kan boleh fabric. Iya. Bahannya pakai apa? Ini kita kemarin tuh ada beberapa pilihan. Oke. Jadi kita udah nunjuk yang ini gitu sih, Mas. Oh, ini fabric berarti custom. Nggak custom, udah ada bahan contoh-contohnya dari tukang jok. Tapi bukan bawaan mobil apa gitu, enggak? Nggak ada sih, Mas. Gitu. Cuma kalau dimirip-miripin kayak modelan APV kali ya. Oh, gitu. ya. Karena warnanya coklat muda, ada teksturnya tengahnya, Iya, ada betul. motifnya ya. Iya. Iya, lucu loh. Gua suka sih kayak itu sendalan dipapas, ini nyesuaiin segala macam. Kayak, oh iya ternyata customnya sampai situ, dan itu sebenarnya yang jadi lo tuh jadi semakin kreatif. Jadi semakin kreatif gitu. Jadi kalau biasanya kan sekarang kan cuma plug and play. Sebenarnya kayak gini tuh seru banget loh teman-teman. Nyesuaiin semua segala macam. Jadi si ide-ide lu tuh bisa dituangin langsung ke sini gitu. Karena memang ya Kijang ya gue sangat tertarik dan sangat mengapresiasi orang-orang yang main Kijang tuh. Menurut gue tuh Kijang itu patokannya tuh luas. Jadinya yang kayak gitu tuh jadi sah. Betul. Iya nggak? Iya. Mungkin di mobil lain belum tentu sah. Iya. Mobil lain lo akan jadi pertanyaan kayak kenapa lo pakai ini, kenapa lo pakai itu gitu. Nah kalau di Kijang itu malah jadi yang kayak oh bisa ya, oh bagus ya ternyata ya gitu. Jadi sisi kreatif lo tuh bener-bener dimaksimalin gitu. Karena lo udah tadi katanya Mas WP bisa explore. Nah ini bentuk explore dari Kijang yang menurut gue tuh setiap orang yang main Kijang tuh ada aja kayak oh ini custom aja. Dan menurut gue roots dari Indonesia adalah custom. Menurut gue ya, ini mix and match-nya Indonesian style tuh udah paling, menurut gue paling pintar lah gitu. Jadinya mobilnya jadi cakep, manis, gitu-gitu segala macam. Kalau kita balik lagi ke body ini Mas WP, apakah ada yang diganti parts-partsnya? Itu kemarin sempat ada kesulitan di. Mas WP mau donatnya boleh loh? Ya, siap Mas. Kesulitan nyari list kaca depan. Karena cukup jarang dan susah banget. Oke, List kaca yang chrome. Kalau yang karet tanpa chrome itu banyak. Oke. Jadi kemarin itu kan udah banyak kusem, getas, copot kaca. Dan ngecat juga ya Mas, saya sayang. Iya. Akhirnya nanya teman-teman, susah boy, barangnya gini-gini nih, coba cari leh. Atau enggak kita cari di internet kan gitu. Terus ada teman ngasih tahu nih, Mas ada nih di puncak. Bener di puncak Mas? Barangnya. Bener di puncak lagi? Bener di puncak Mas? Iya. Jalan-jalan berarti ya? Yoi. Dingin, nggak kusam jadinya. Ada nih di puncak. Oke, tapi harganya nggak logis memang. Oh ya? Berapa Mas? 19. Pasaran? Pasaran mungkin dulu itu nggak nyampe 1 jutaan kali Mas. Dan ada cuma satu-satunya, dan saya cari di internet itu emang nggak ada. Jadi emang mulut ke mulut dan teman ngabarin ada nih. Jadi
Hanya untuk, jadi yang si pakai karet kaca chrome ini, apakah hanya tipe LGX atau tipe 2003 atau gimana Mas? LGX itu ada yang karbu juga kan ya. Nah yang karbu itu dia masih karetnya karet kaca aja tanpa list chrome. Kalau yang 2003, sepengetahuan saya 2003-2004 udah ada list chrome-nya. Oke. Jadi lebih ke spek yang lebih tinggi gitu Mas ya? Ada tahun yang lebih tinggi juga ya? Betul. Oke. Itu selain agak itu, susah sih nyarinya. Susah banget ya? Karet yang lain Mas? Masih bawaan semua. Paling karet kaca belakang itu kita ganti, itu masih banyak yang jual. Gitu. Malah karet kaca depan yang paling susah ya? Karena yang chrome-nya itu Mas, agak susah nyarinya. Kalau lampu-lampu gitu yang diganti Mas? Lampu-lampu itu kita masih standaran semua sih Mas. Paling kita smoke aja dalamnya. Untuk aksen ya Mas ya? Iya, biar kelihatan agak ada manis-manisnya, lucu-lucuan. Sekarang kita masuk ke audio. Tadi gue lihat di bagasinya ada kompartemen audio nih. Iya Mas. Audionya apa aja Mas? Apa yang diganti? Itu jujur saya asal nempel. Karena buat intinya enak di kuping sih Mas kemarin itu. Jadi untuk barang yang ketempel kurang terlalu hafal. Tapi ada upgrade audio ya Mas? Iya, ada. Jadi buat kita pada touring di jalan nggak bete kan ya, enak di kuping aja gitu. Pemanis gitu sih Mas. Soalnya gue liat tadi belakangnya cakep, bikin flat gitu, terus motifnya sama kayak interior. Iya. Dibikin rapi. Ya itulah, gue tuh suka gitu kalau ngeliat kayak gitu. Ini rapi ya, cakep ya, ini kompartemennya bagus gitu, bentuknya bagus. Itu kan mesti kreatif ya teman-teman ya. Kalau kayak gitu, kalau asal tempel-tempel jadi jelek. Ini pas kayak ngeliat, cakep lagi. Ya, tapi yang paling menarik adalah spionnya. Play body. Spion pakai apa? Spion kita pakai BMW S90. Hah? Punya BMW S90. S90. Custom semua kakinya? Custom semua kaki-kakinya, karena saya tuh sukanya spionnya kan agak ramping ya. Ya udah, coba kita tempelin nih, gitu, kita aplikasikan. Lucu banget lagi. Jadi gue dari tadi nih, kan mobilnya kayak nggak ada depannya teman-teman. Gue nggak bilang, ini spion apa ya? Kok rounded gini, bentuknya seperti oval, tapi kok depannya ada gitu nih. Gue nggak kebayang kalau itu spion S90, karena menurut gue jauh banget ya. Jadi gue kayak, kenapa S90? Gue bilang, ini cakep. Dan fungsinya normal Mas? Normal, retract. Hah? Retract nyala semua nyala. Tuh. Kapan lagi lu ngeliat Kijang pakai spion BMW? Jadi itu yang gue suka, yang tadi gue bilang, kreatifnya semua segala macam, dan mix and match-nya ini kan butuh selera yang tinggi menurut gue untuk bisa bikin kayak ini spion pakai itu yang seru Mas ya? Iya, cocok nggak ya? Masuk nggak ya? Coba deh gitu. Apa itu yang bikin jadi main penasaran? Iya, di situ sih Mas. Iya. Oh iya. Iya. Sekarang gue ngerti sih. Karena ya itu, jadi sah gitu. Lu cakep nih ngeliatnya gitu loh, kalau pakai ini cakep. Dan ya karena udah setelan udah kayak gini, pas pakai spion ini jadi tambah sip. Nah, ngomongin karena kan suka jalan-jalan semua segala macam Mas. Di engine apakah ada upgrade? Engine upgrade-nya biasa sih Mas, porting polish kayak teman-teman gitu. Udah kurang lebih itu aja. Knalpot masih standar. Tailpipe pakai? Punya Lorinser. Gitu. Salah satu knalpot yang sangat digemari saat zaman dulu karena desainnya yang kotak tebel. Iya. Selain dari Brabus, iya. Lorinser tuh bisa dibilang salah satu knalpot kalau lihat dari belakang. Lorinser gitu. Kalau Brabus kan miring ya, Lorinser. Dan memang kurang lebih banyak teman-teman dari teman-teman Kijang juga yang memang patokannya ke sana ya Mas ya. Iya. Barang-barang Mercy. Barang-barang Mercy, peleknya. Buat 5-nya. Bisa dada. Kalau 4 nggak bisa dada, 5 bisa dada. Ya, kalau 4 belum bisa. Jadi
baru ngambil Kijang, pertama yang kau lakuin bubut? Bubut, baut 5 pada umumnya dengan teman-teman. Iya. Tapi ya itulah, itu maksud gue, itu esensinya, itu kangennya, ya. Seninya ada di situ. Kita, nempel ini cocok ya, coba deh. Gue sumpah loh mas, gue sumpah ini beneran. Gue tuh selalu deket sama teman gue main Kijang tuh, gue selalu penasaran. Tapi gue belum kuat mental gue main Kijang. Ayo mas. Ayo mas, kita main Kijang. tapi ini benar, semua temen gue yang udah main Kijang, udah lama gak main Kijang, tanya main Kijang lagi. Atau yang tadinya main Kijang, sekarang main mobil lain, gue tanya, kalau lu main mobil apa? Dia diem, Kijang Wan. Si anjir, gue bilang, jadi Kijang lagi gue bilang. Tapi itulah, mungkin yang tadi gue bahas ya teman-teman ya, mungkin sisi-sisi yang jadi ngobrol, jadi sharing sama teman-teman, terus jadi membuat sesuatu hal yang baru, akhirnya jadinya turns out nicely, itu jadi suatu kebanggaan tersendiri kali mas ya? Iya betul mas, di situ. Ini yang pakai S90 sebelumnya udah ada belum Kijang? Udah ada mas sebelumnya, itu punya Mas Ajol. Nah sebenarnya gue juga pandangan dari dia dulu, makanya kok cakep ya. Cakep, semua cakep. Akhirnya gue aplikasikan gitu. Cakep. Mas, ini kan kita udah bahas dari berbagai macam aspek dari si mobil ini, dari macam sisi gitu ya. Terus gue juga akhirnya bisa mengerti dengan kenapa Kijang itu seru, kenapa Kijang itu selalu ada penggemarnya dan nggak pernah sedikit. Jadi kalau Mas Kombe jalan-jalan tuh selalu rame, dan Kijangnya selalu rame, selalu bagus. Jadi ini yang gue, seseru itu ya, seseru ini. Karena mungkin jarang ada mobil yang di custom terus jadi bagus. Yang di custom jadi nambah value dari mobilnya. Menurut gue salah satu mobilnya adalah Kijang. Yang kayak tadi gitu, lu custom pakai spion BMW, orang nggak bilang jelek, orang nggak bilang salah, lu akan di-appreciate sama orang. Oh iya, pakai BMW, apalagi semuanya normal, semua segala macam. Nah, Mas WP, pertanyaan gue, ini kan Kijang berarti udah pakai 2,5 tahun. Ya 2,5 tahun. Bener ya? Iya. 2,5 tahun. Dengan kondisi yang seperti ini, nextnya lo mau upgrade lagi atau malah lu mencoba hal baru dengan mobil yang baru? Pribadi sih pengen nyoba mobil yang baru mas. Apa tuh? Kemungkinan Crown. Kenapa Crown? Pengen main bipu mas saya mas. Oh iya. Itu juga menarik. Ada angan-anganan ke situ. Itu juga menarik sih. Gitu. Jadi untuk saat ini. Ini dijual? Enggak. Saya angan-angan ini jangan sampai dijual mengikuti bokap. Karena ini pun ya saya merintis dari selesai kuliah sampai saat ini ya, moga-moga sampai saya tua nanti. Amin. Ini yang selalu ada gitu. Benar. Itulah tuh, mau cari mobil lain, gue tanya mau dijual nggak? Enggak. Tetap ada Kijang jadinya. Jadi tetap bisa main sama anak Kijang. Betul. Karena salah satu komunitas yang paling guyup yang pernah gue lihat ya itu. Sampai sekarang masih rame ya anak Kijang menurut gue. Jadi buat teman-teman yang main Kijang boleh tuh, menurut gua ini salah satu mobil yang seru, bisa dieksplor secara mendalam dari berbagai macam sisi. Berarti mesin standar aja nih mas? Mesin standaran aja. Dikirain gitu, kayaknya ganti mesin juga. Ada angan-angan ke situ mas, cuman yang itu udah ketawa. Iya. Kayaknya belum itu doang gitu ya, aduh. Ada angan-angan tapi kayaknya coba ke sedan dulu nanti. Oh, ke sedan dulu. Iya. Mau merasakan hal yang baru ya? Iya, betul. Benar. Gitu. Nanti kita tunggu aja berarti. Showcase bulan Februari mas, kali-kali aja mau ngejar buat showcase. Siap. Moga-moga Kijang kotak saya yang satunya bisa kekejar. Lagi dibangun nih mas? Lagi dibangun. Cakep. Platnya ini juga, Bobo juga? Rencananya nanti di-requestin seperti itu. Cakep. Lagi plat nomornya lucu banget soalnya. Tahap soalnya mobil. Ada beberapa ya mas yang plat nomornya seperti ini ya? 3. Tiga? Innova sama Kapsul juga, LGX juga. Bobo, ini kan Bobo kamu, Bobo Kuy sama Bobo Beb. Gitu. Bagus. Jadi lagi pada nongkrong. Beli plat nomor yuk gitu ya, ngajakin beli minum, ngajakin beli plat nomor. Ganti plat nomor yuk. Kita kan nanti elit.
Oh iya. Kita cari lucu-lucuannya. Oke, ya udah gas. Didaftarin Mas ya, bukan plat nomor racing berarti ya? Iya. Daftarin ya? Daftarin. Bisa dicek. Bisa dicek nomornya. Iya. Cakep, soalnya kemarin pas dia lihat, nah plat nomor sama semua. Gue bilang parkir bertiga. Lucu banget ya. Iya, itulah. Jadi buat teman-teman semua yang mau main Kijang sih, mau tertarik nih mobil yang, nih berarti, nah gue mau nanya, lu paling jauh naik mobil ini kemana Mas? Paling jauh posisi seperti ini ya, itu ke Madiun. Oke. Pulang kampung. Tapi posisi yang pakai Yuleland itu sampai Pacitan. Oke. Touring-touring juga sama anak-anak. Besok berarti kita ikut lagi? Ikut gas, kita gas sampai Surabaya. Jadi kita akan ada season of drive teman-teman ke Surabaya. Nah, teman-teman Kijang ini, Mas Kome dan kawan-kawan, ikut juga yang meramaikan. Jadi jalan bareng sama kita dari Jakarta menuju ke Surabaya. Benar Mas ya? Ya, betul Mas. Kayak gini sih mobilnya. Kita bawa jalan. Banyak banget mobil Kijang cakep nanti di jalan, oke? Jadi buat teman-teman yang Surabaya dan sekitarnya mau ngeliat mobil Kijang yang seperti ini terus mau ngobrol-ngobrol, datang deh ke Season of Drive. Kali-kali aja bisa dapat sharing-sharing tentang mobil yang seru ini buat teman-teman kalau masih ada kayak gue mau Kijang, datang dah. Karena ada beberapa Kijang cakep yang akan ikut jalan bareng kita ke Surabaya, gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton nih, mudah-mudahan terhibur dan terima kasih banyak Mas. Siap Pepe, Mas, makasih banyak juga atas cakep undangannya. sekali. Kemarin udah ngeliat di MDC, beberapa kali ngeliat di MDC, akhirnya bisa ngobrol nih. Siap, makasih banyak Mas. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Diarit Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Diarit Indonesia. Itu ada banyak sekali, ada dua desain terbaru, ada lanyard, ada freshener, ada korek, ada macam-macam, dan juga ada barang otomotif seperti kaca film dan knalpot. Jadi langsung aja dicek, kalau kalian butuh langsung dicek out sebelum kehabisan. Terima kasih banyak yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye bye.